Halo kaum intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana 800.000 orang warga Gajah terdampak bencana banjir, guys. Wow, luar biasa. Hampir 1 juta warga Gajah luntang-lantung karena apa? Karena mereka mengalami yang namanya musibah banjir. Wow, luar biasa. Dulu mereka kekurangan air, sekarang mereka kelebihan air. Sungguh keanehan yang sangat hakiki ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa banjir di Gaza? Apa alasannya? Kemudian kenapa ya kalau saya perhatikan itu ya, warga Gaza itu ketika misalnya mengalami masalah gitu, mereka tidak mau mandiri gitu ya. Mereka, suka mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya, warga Gaza itu suka minta-minta gitu, "Tolonglah kita, orang yang tidak punya, tolonglah kita terdampak banjir." Mereka nggak punya fight spirit gitu ya, mereka nggak punya kemandirian. Kita harus mandiri, jangan minta-minta sama orang Konoha gitu ya, jangan minta donasi gitu. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Jadi kalau misalnya nih ya, mohon maaf ya, sebesar-besar bagi teman-teman yang nonton video ini. Kalau misalnya nih ada orang nih ya, suatu negara misalnya nih ya, kalau ada masalah dikit-dikit lapor gitu ke kita, dikit-dikit lapor gitu ya. Dia hanya minta donasi terus, minta donasi terus, minta donasi terus, nggak pernah memperbaiki dirinya gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, kenapa di Gaza itu bisa banjir gitu, kenapa ada masalah, kenapa ada puting beliung dan sebagainya, ya karena ya bisa aja itu kan karena kesalahan kita. Kenapa saya bisa banjir ya karena, kita lalai gitu ya dengan irigasi dan lain sebagainya, ya bisa aja seperti itu ya kalau saya perhatikan ya. Jadi harus introspeksi diri ya, sama seperti banjir yang ada di Sumatera, ya kenapa bisa banjir ya karena hutan dibotaki, digunduli ya kan, itu kan, sangat berpengaruh ya, ada korelasinya gitu ya. Kemudian tidak hanya bencana banjir guys, tapi badai juga menerpa Gaza. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Gaza ini selalu gitu ya, suka minta donasi gitu? Mohon maaf ya, saya tidak merendahkan warga Gaza di sini ya, tapi saya mengajak yang nonton video untuk berpikir kritis gitu ya. Karena kalau kita selalu membantu seseorang itu ya, misalnya nih ya, dia minta ikan terus, minta ikan terus, minta ikan terus. Apa yang kita kasih? Apakah ikan atau kail? Menurut kalian gimana? Apa yang kita kasih kalau misalnya ada orang minta ikan terus? Kail atau ikan? Nah, ketika warga Gajah ini dilanda banjir, berapa orang yang meninggal? Berapa tempat pengungsian yang terdampak? Lalu apakah akan menerima donasi terhadap warga Konoha seperti biasa? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Bencana banjir yang ada di Gaza sekarang ini kalau saya perhatikan itu sangat luar biasa ya, dampaknya sangat luar biasa. Bahkan ya menelan korban belasan orang guys. Wow, luar biasa dan hampir 1 juta orang yang terdampak. Nah, yang jadi pertanyaan, sebenarnya kan Gaza ini kan sudah gencatan senjata gitu ya, sudah nggak ada lagi yang namanya perang ya dan lain sebagainya. Lalu kenapa mereka masih nyaman di pengungsian? Iya kan? Menurut kalian gimana? Apakah mereka nyaman dengan donasi-donasi gitu ya, mereka malas kerja gitu ya, mengharapkan yang namanya donasi-donasi gitu ya, nggak mau kerja, nggak mau mencari nafkah dan lain sebagainya, mereka playing victim gitu. Apakah ini playing victim atau tidak? Coba saya mau naik sama yang turun video nih ya, mari kita berpikir kritis ya. Jadi gini guys ya, kalau misalnya nih ya, mereka itu di pengungsian gitu, lalu melapor ke PBB ya, lalu PBB mencari donasi dari seluruh dunia ya, seperti, ya, mohon maaf ya, seperti peminta-minta gitu ya. Seperti peminta-minta di pinggir jalan gitu, di lampu merah. Satpol PP sudah menertibkan gitu kan. Lalu nanti kalau sudah ditertibkan, datang lagi tuh pengemis ya. Jadi menurut saya tuh hampir mirip ya, mohon maaf ya bagi yang nonton videonya. Hampir mirip seperti pengemis yang ada di Konoha. Jadi pengemis yang ada di Konoha itu ya, saya bongkar ya guys ya. Pengemis yang ada di Konoha yang di pinggir jalan itu bukan pengemis yang sebenarnya. Bukan. Jadi pengemis yang sebenarnya itu, mereka tidak akan kebagian lapak. Jadi pengemis-pengemis yang ada di lampu merah itu yang kita perhatikan tuh di pinggir jalan itu terstruktur guys, sistematis,
ada semacam koordinatornya gitu ya, ada koordinasinya. Jadi pagi-pagi mereka naik mobil tuh biasanya ya, naik mobil pickup atau mobil apa gitu ya. Lalu pengemis ini nanti diturunkan ya, di lampu merah sini, lampu merah situ ya. Ada spot-spotnya gitu, ada tempat-tempatnya gitu. Nah, kalau sore mereka dibawa lagi pulang gitu. Jadi semacam perusahaan, guys. Semacam usaha gitu ya, seperti jualan ya. Ya, seperti jualan yang di pinggir jalan gitu ya. Sama seperti itu. Cuman kita aja ya yang ketipu gitu. Makanya banyak pengemis itu yang acting ya, kakinya pura-pura sakit, ya tangannya pura-pura patah dan sebagainya. Ya ada macam-macam ya, ada yang jalan ke rumah-rumah gitu minta sumbangan, sumbangan oh ini dari oh sumbangan yayasan ini, yayasan itu, ya padahal itu kan bohong, ya kan? Kita nggak tahu benar apa enggak ya kan. Kemudian di pom bensin banyak tuh ya pengemis-pengemis ya kalau saya perhatikan. Jadi mereka ini terstruktur guys. Pengemis yang sebenarnya nggak seperti itu. Pengemis yang sebenarnya itu malu guys mengemis ya. Mereka malahan lebih baik ya lapar gitu ya, meninggal daripada harus mengemis-mengemis. Itu pengemis yang sebenarnya. Jadi pengemis yang kita lihat di pinggir jalan itu ya pengemis yang sudah terstruktur gitu ya. Itu semacam usaha gitu ya, ada yang mengusahakan gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya ada pengemis baru nih ya, misalnya nih aku nih pengemis nih ya, terus aku pergi ke lampu merah misalnya, pasti aku diusir gitu. Kenapa? Karena sudah ada yang punya lapak gitu. Jadi ada semacam lapak-lapak guys, seperti orang jualan. Kita diusir itu kalau ada pengemis baru, ya pasti diusir itu. Nggak bisa, karena apa? Karena ya mereka sudah punya lapak di situ, sudah ada koordinasinya gitu ya, sudah ada backing-annya gitu ya. Di Konoha itu backing-annya itu bukan kaleng-kaleng guys, bisa aja backing-annya itu orang yang kuat gitu, pejabat gitu. Jadi bukan kaleng-kaleng, ini sudah terstruktur guys. Jadi kalau misalnya razia, mereka pasti dikeluarin gitu ya. Razia ya, ya nanti balik lagi gitu. Karena apa? Karena sudah ada backing-annya gitu. Jadi kalau ada pengemis yang asli itu nggak bakal ya dikasih kesempatan ngemis di suatu tempat. Karena ya lapaknya sudah keisi semua gitu ya. Jadi makanya pengemis yang sebenarnya itu nggak kebagian duit ya. Sama halnya dengan warga Gajah ya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya melihat ya agak mirip-mirip ya konsepnya seperti itu. Dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu mereka itu sangat suka yang namanya donasi-donasi, mengemis-ngemis gitu. Emang nggak capek ya? Mohon maaf ya, mereka kan masih sehat gitu, masih sehat walafiat. Jangan-jangan ya ketika mereka dapat donasi itu mereka tidur-tiduran gitu ya, santuy-santuy gitu ya, ngerokok-ngerokok gitu kan, sebat ya kan, kemudian makan-makan yang enak ya. Mereka jadi ketagihan gitu dikasih donasi gitu. Enak banget ya kan. Kemudian ya, dugaan saya, ini hanya dugaan saya, ketika mereka kehabisan donasi, lalu mereka cari gara-gara terhadap istri Will misalnya. Ya, ketika mereka cari gara-gara, lalu mereka dapat donasi lagi gitu. Ya, dugaan saya mata pencariannya bisa aja dari situ kan, dari konflik ini kan. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Karena kalau cuma sekali dua kali kita bantu yang nggak jadi masalah, tapi kan berkali-kali dari dulu, dari tahun berapa, bertahun puluh tahunan gitu. Jangan-jangan karena mereka malas kerja aja gitu ya. Ya mereka nyaman di pengungsian gitu, mereka nggak berusaha gitu. Jadi gini guys, ada negara-negara yang sangat-sangat lebih membutuhkan yang namanya bantuan ya, seperti Nigeria misalnya. Itu konflik beneran ya, bukan seperti yang ada di Gaza ya, konflik settingan ya. Menurut saya itu yang ada di Gaza ini konflik settingan ya. Ya supaya apa? Supaya mereka dapat donasi ya. Dugaan saya seperti itu ya. Ada banyak sebenarnya negara-negara lain di dunia ini yang mereka itu punya semangat untuk berjuang yang sangat tinggi sekali gitu. Mereka nggak mau mengemis ya. Seperti kita ambil contoh misalnya seperti Tiongkok ya. Tiongkok itu pernah dulu masalah guys. Kelaparan di sana. Ada dulu zaman dulu sebelum negara maju. Apakah mereka minta donasi gitu ya, misalnya konflik terus gitu ya, nyari gara-gara terus gitu, lalu mereka mengumpulkan donasi? Enggak. Mereka ya fight gitu, spirit gitu ya, mereka mandiri gitu ya, nggak mengemis-ngemis ke orang lain. Jadi mental miskin itu ya sangat mengerikan guys. Mental miskin itu lebih mengerikan daripada kemiskinan itu sendiri. Kalau saya perhatikan Gajah ini ya punya mental miskin guys. Mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau saya perhatikan ya. Kalau misalnya kita berpikir secara rasional misalnya, kita berpikir dari sudut pandang yang lebih logis ya. Kenapa?
gajah ini selalu dijajah terus gitu ya. Maksudnya mereka itu selalu konflik terus gitu ya. Mereka mengatakan atau mereka teriak-teriak, "Oh kita dijolimi, oh kita dijajah," dan sebagainya. Apakah itu kesalahan daripada gajah? Jelas. Kenapa kesalahan, gajah? Apa kesalahannya? Ya karena mereka nggak mandiri gitu. Kalau mereka misalnya nih mandiri, mereka bekerja, mereka menciptakan sesuatu, buktinya nggak ada tuh penemu dari gajah ya. Nggak ada tuh penemu ilmuwan, apakah ada di situ? Nggak ada. Apakah ada orang yang sangat luar biasa dari sana? Nggak ada. Biasa-biasa aja kalau saya perhatikan ya. Jadi dugaan saya mereka ini, ya dugaan saya itu ya, sudah keenakan gitu menerima donasi sehingga mereka malas bekerja gitu ya. Lebih baik kita jual kesedihan-kesedihan gitu ya, biar kita dapat donasi gitu. Ya kalau mereka punya niat gitu ya menjadi negara maju gitu ya, menjadi maju, ya mereka harus ini dong ya, harus ya fight gitu ya, mandiri, nggak minta-minta ke orang lain ya. Jadi kebodohan itu ya, ini saya sering berulang-ulang saya katakan ya, kebodohan itu tidak akan bisa membawa kita kemana mana. Kalau ada yang namanya kebodohan, maka akan ada yang namanya penjajahan. Jadi penjajahan itu bersumber dari kebodohan. Kalau misalnya ada orang bodoh ya, maka harus akan ada yang namanya penjajahan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kita tuh dijajah karena apa? Karena bodoh. Gak ada alasan lain. Gak ada satupun negara maju di dunia ini ya yang mereka maju karena dibantu orang lain, donasi negara lain, nggak ada. Mereka berusaha gitu. Jadi kalau mereka bodoh, ya pasti dijajah dong ya. Zaman sekarang ini menjajah nggak hanya menggunakan senjata gitu, tapi menggunakan investasi, menggunakan ekonomi dan sebagainya ya. Apakah Konoha terjajah? Jelas dong. Konoha itu masih dijajah guys tanpa kita sadari. Sa- Sampai sekarang nih, sampai kita merdeka beberapa puluh tahun dijajah terus guys ya. Kalau saya perhatikannya. Bagaimana dengan gajah ini? Apakah mereka dijajah? Iya jelas dijajah. Karena apa? Karena kebodohan mereka sendiri ya. Sama sehalnya dengan China misalnya atau Tiongkok. China atau Tiongkok itu kan pengen dijajah oleh Amerika. Kalau boleh jujur ya, saya memperhatikannya. Pengen dijajah oleh Amerika dengan melalui teknologi, investasi dan sebagainya. Tapi mereka berontak, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka cerdas. Jadi kalau suatu negara itu nggak cerdas, ya mau dibodoh-bodohi ya pasti dijajah. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini bisa maju kalau yang maju itu cuma pemerintahannya. Rakyat juga harus maju. Saya tidak pernah menemukan ya, misalnya nih suatu negara itu yang cerdas itu cuma pemerintahannya, tapi rakyatnya bodoh. Nggak ada tuh. Harus sama-sama cerdas. Rakyat cerdas, pemerintah juga cerdas. Pemerintahnya rajin membaca, masyarakat juga rajin membaca. Pemerintahnya itu nggak mau mengemis atau minta-minta atau minta donasi seperti gajah, dan masyarakat juga seperti itu. Ya, itu kalau saya perhatikan. Jadi mudah-mudahan yang nonton video ini jangan mau jadi mental pengemis ya. Itu mental pengemis itu sangat-sangat berbahaya sekali guys. Lebih berbahaya daripada kemiskinan itu sendiri ya. Kemudian apalagi ya masalah yang dihadapi oleh warga Gaza. Sebenarnya saya tuh secara pribadi kasihan ya. Tapi mau gimana lagi ya kan. Ada bencana angin puting beliung gitu menimpa daripada warga Gaza ya. Kalau kita perhatikan sekarang ini. Tapi kan walaupun mereka banyak mengalami masalah, cobaan dan sebagainya, tapi mereka kan nggak berusaha gitu ya memperbaiki negaranya supaya lebih damai gitu. Harusnya kalau mereka misalnya damai nih ya, mereka sudah melihat bahwa hama itu adalah sumber masalah. Ya mereka gebukin rame-rame dong. Tapi kan permasalahan kan hama itu kan masih didukung oleh masyarakat Gaza kan. Karena apa? Ya karena mereka dapat donasi dong. Ya kan? Gajah menjual kesedihan ya. Hama menjual kesedihan ya. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa makan sampai sekarang ini. Mereka tuh menjual kesedihan kalau saya perhatikan. Playing victim ya. Ya oke lah misalnya nih ya, oh istri lu itu jahat. Tapi pada faktanya kan istri lu itu banyak membantu gajah ya. Air bersih dari istri Will, ya, listrik dari istri Will, kemudian mereka memberikan lapangan kerja, ya mempekerjakan ratusan ribu warga gajah, ya macam-macam ya, bahan pokok dan sebagainya bergantung pada Israel, tapi mereka masih mengatakan bahwa Israel itu penjajah. Come on, jangan ini guys ya,
jangan kita menutup mata gitu ya. Jadi gini guys, kita tidak boleh melihat sesuatu itu hitam putih, nggak boleh. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Walaupun ya warga Konoha mengatakan, membenci Sriwil ya, "Oh istri itu jahat, oh istri ini begini ya, begitu segala macam." Kita tidak boleh melihat masalah ini dari satu sudut pandang ya, nggak boleh. Ya, dugaan saya kenapa warga Konoha itu membenci atau warga Gaza itu membenci yang namanya Israel itu, karena pengaruh daripada ajarannya. Ajaran apa itu? Saya tidak akan menyimpulkan, ya. Tidak akan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan, guys. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya tidak mau berpihak di video ini ya. Saya pengen Anda yang nonton video mandiri gitu. Kalau saya berpihak, artinya saya seperti menyuapi Anda gitu. Anda punya otak sendiri kan, cari tahu informasinya seperti apa gitu. Ya, jadi kalau saya perhatikan gajah ini ya, keenakan gitu, dapat donasi. Ya saya tahu bahwa orang gajah itu menderita, banyak orang kelaparan meninggal. Ya mereka harus punya spirit dong ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi itu, kalau misalnya ada orang minta ikan gitu. Hari ini tetangga kita minta ikan, kita kasih ikan. Kemudian hari kedua minta ikan, kita ngasih ikan. Hari ketiga minta ikan. Coba sampai 100 hari gitu ya, seperti itu ya. Terus-terusan gitu bertahun-tahun. Apakah mau? Enggak kan? Ya dia nyari ikan sendiri dong ya kan? Ya nggak sih? Kecuali lumpuh gitu ya. Kecuali misalnya nih kecelakaan, nggak bisa kerja ya kan? Ya ini dong ya kan? Harus nyari ini sendiri, rezeki sendiri ya, jangan, berleha-leha gitu ya, jangan memanfaatkan keadaan ya. Jadi, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini, menurut saya ya, pengemis yang ada di Konoha itu, pengemis yang tersistematis, yang ada koordinasinya ya, yang ada pengelolanya, mirip seperti pengemis yang ada di Gaza, di pengungsian Gaza. Cuman ya, nggak ada orang yang berani berkata jujur ya. Mudah-mudahan Gaza itu lebih baik. Tujuan saya baik supaya apa? Supaya orang Gaza itu mandiri. Jangan bergantung pada negara lain. Jangan bergantung pada Israel. Ya, kalau Gaza itu kuat, strong, maka akan bisa mengalahkan Israel. Tapi kalau kita perhatikan sekarang ini sangat mustahil. Karena apa? Karena mereka ya yang ada di pikiran warga Gaza itu kebencian, kebencian, dan kebencian. Ya. Tidak pernah mengucapkan terima kasih. Hanya kebencian terus. Mereka dibantu Israel, hanya kebencian. Ya saya tahu Israel juga banyak orang yang tidak baik ya. Tapi kan kita nggak boleh melihat hitam putih. Ya, setiap suku itu ada orang jahat kok. Nggak cuman Yahudi yang seperti itu ya. Di Konoha juga kan banyak kok orang jahat ya. Di suku Konoha juga banyak tuh orang jahat. Nggak cuman Yahudi doang ya. Jadi ya, kebencian itu jangan diturunkan ya. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam regional.